A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadil awsiya'il mardiyin bi afdali shalawatika alaihim wa bi afdali barakatika alaihi wa alaihimussalam wa ala ruwahihim wa ajasadihim wa rahmatullah wa barakatuh. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa Hikmah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertahanan di dalam Al-Quran yang bila mana kita memegang dua pertahanan ini, kita akan terselamatkan dari kerugian dan terselamatkan dari jatuhnya eksistensi kemanusiaan kita. Pertahanan pertama adalah pertahanan diri dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kemudian pertahanan kedua, pertahanan diri dari jatuhnya eksistensi kemanusiaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang sempurna, dengan struktur bentuk yang tersempurna dibanding makhluk yang lainnya. Kemudian kami akan menjatuhkan eksistensi kemanusiaannya ini di tempat yang asfala safilin, di tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu dua pertahanan yang ada dalam Al-Quran yang akan menyelamatkan kita dari kerugian dan dari jatuhnya eksistensi kemanusiaan kita? Dua pertahanan itu adalah al-imanul amali, iman dan amal. Di situ dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang tidak akan rugi apabila dia itu beriman dan beramal soleh. Orang tidak akan jatuh eksistensi kemanusiaannya jika dia beriman dan beramal soleh. Apa itu iman? Iman adalah sebuah kepercayaan. Iman dapat ditempuh dan didapatkan dengan ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan bukan satu-satunya untuk membuat orang beriman. Jikalau ilmu pengetahuan menjadi alat satu-satunya untuk menggapai sebuah keimanan, betapa banyaknya orang yang berpengetahuan di dunia ini akan beriman, tetapi nyatanya tidak. Iman, di samping dia ditempuh dengan ilmu pengetahuan, di mana ilmu itu didapatkan dengan memungsikan akal untuk mengumpulkan data-data valid agar kita dapat melihat dan menggapai sebuah kebenaran, tetapi dia juga harus dibungkus dengan cinta. Cinta adalah urusan hati. Jadi data-data valid yang merupakan pekerjaan akal tadi untuk menggapai ilmu pengetahuan, kemudian dibungkus dengan cinta, maka keimanan itu akan menjadi satu cahaya, akan bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah pembungkus dari ilmu pengetahuan tadi. Cinta adalah pembungkus dari kerja akal, dari kerja hati, sehingga antara akal dan hati, akal menumbuhkan ilmu pengetahuan, sedangkan hati menumbuhkan cinta, sehingga bila mana dibungkus dengan cinta tadi, maka tumbuhlah sebuah kepatuhan. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan tunduk terhadap sesuatu yang dicintainya. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunduk terhadap apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal adalah buah dari iman. Jika
seseorang mengklaim dirinya beriman, tetapi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, maka keimanannya hanya sekedar klaim. Jadi, amal adalah buah daripada keimanan. Pengaktualisasian iman di dalam kehidupan keseharian dinamakan adalah amal soleh. Jadi seseorang akan jatuh eksistensinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupannya dipenuhi dengan kerugian jika dia tidak beriman dan beramal soleh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.